Di akhir 90-an dan juga di awal tahun 2000-an, Indonesia tuh sedang mengalami epidemi heroin yang sangat parah gitu ya. Pertama kali, idenya sih waktu gua sama Mamat masih di Kanada gitu. Jadi waktu itu kita baru mau selesai sekolah. Ya udah kita bikin deh. Gitu. Kita nyampe Jakarta kira-kira bulan-bulan Desember lah tuh, tahun berapa tuh, 2001. Hal dasar yang membuat berdirinya Karisma aneh. Mimpi aja sih, cuman berawal dari mimpi bahwa orang yang punya masalah kecanduan bisa punya wadah, bisa punya tempat, bisa punya rumah di mana dia dapat kesempatan buat pulih. Keluarganya, orang-orang yang mereka sayangi, yang mereka kasihi, bisa dapat kesempatan untuk juga berproses pulih. Sejak 2001, Karisma telah menyediakan layanan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap. Dengan berjalannya layanan tersebut, kita juga melihat ternyata dampak HIV terhadap teman-teman pengguna drugs ini sangat besar. Sehingga pada tahun 2004, kita juga terlibat dalam program penjangkauan untuk pengguna jarum suntik. Nah, di sana kita ingin membantu teman-teman agar mereka dapat terhindar dari HIV dan dapat mengakses layanan-layanan kesehatan yang dibutuhkan, termasuk layanan rehabilitasi jika diperlukan. Tujuan dari program penjangkauan adalah seharusnya kita memberikan informasi terkait apa yang akan kita ingin sampaikan. Tetapi kita juga pengen belajar juga. Jadi bukan berarti kita hanya satu arah memberikan informasi kepada masyarakat. Misalnya tentang nafsa, atau tentang HIV, tentang hepatitis C, atau TB dan lain sebagainya. Tantangan yang dihadapi biasanya ketika kita memberikan informasi tentang masalah dampak dari penggunaan nafsa, narkoba, narkotika, itu adalah pertama pastinya kepercayaan. Kita masuk ke sebuah wilayah yang mungkin kita tidak kenal, kita nggak punya kontaknya, nggak punya saudara, nggak punya teman, kita harus membuka akses ke situ, membangun komunikasi. Pada awal Karisma berdiri, tantangan yang terbesar adalah pendanaan. Karena kita ingin membuat sebuah layanan yang terjangkau untuk teman-teman yang membutuhkannya, dan ini menjadi tantangan yang sangat berat. Karena waktu itu pendanaan dari pemerintah itu sangat minim sekali. Biasanya mereka memberikan dukungan dari pemerintah adalah dukungan bantuan teknis, tapi tidak memberikan bantuan finansial. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat berat. Lalu yang berikutnya, tantangan yang besar juga adalah mengenai SDM. Karena pendidikan, pelatihan untuk peningkatan kemampuan keterampilan seorang konselor yang bergerak di bidang gangguan penggunaan zat, ini bisa dibilang hampir tidak ada. Sehingga banyak investasi atau komitmen dari kita untuk sama-sama bagaimana kita membangun keterampilan para konselor ini. Rehabilitasi nafsa berarti suatu kegiatan yang dilakukan untuk kembali memulihkan atau kembali pulih dari suatu keadaan yang ketergantungan. Tujuan dari rehabilitasi sendiri adalah tujuan itu bisa membantu teman-teman memiliki hidup yang berkualitas, terus meningkatkan kualitas hidup, dan juga kembali produktif. Tantangannya menjalani rehabilitasi sendiri ada dua kalau menurut saya. Ada tantangan eksternal dan internal. Kalau tantangan eksternal ya termasuk dukungan dari pemerintah sendiri belum terlalu besar untuk membantu operasional ataupun membantu memberikan bantuan untuk pengguna nafsa. Selain itu juga stigma dari masyarakat menjadi tantangan kita juga dalam menjalani rehabilitasi. Tantangan internalnya kalau menurut saya banyak keluar masuk staf, akhirnya untuk memberikan kualitas layanan yang baik menjadi terhenti, tersendat karena perlu mengajarkan staf-staf baru ini juga. Itu rotasi staf. Selain itu juga tantangan dari berbanyak karakter gitu, dari orang-orang yang karakternya bermacam-macam, itu menjadi tantangan kita menghadapi, dan kemampuan dan keterampilan kita juga harus diupdate dan diupgrade sehingga kita bisa memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan kita berjuang ya, bukan hanya dengan Karisma, kita membangun jejaring, melakukan advokasi terhadap
Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan juga Badan Nasional Narkotika untuk bagaimana kita meningkatkan mutu layanan dan juga keterampilan para konselor adiksi. Dan itu banyak sekali yang kita lakukan. Kita banyak berdiskusi, kita banyak saling bertukar pendapat, saling melakukan curah pendapat tentang bagaimana mengatasi keadaan itu. Dan salah satu hal yang Karisma pegang adalah teguh terhadap pendiriannya, bagaimana Karisma dapat memberikan layanan yang berbasis bukti. Jadi dari semua kegiatan Karisma adalah hal-hal yang kita lakukan agar Karisma dapat mencapai visi dan misinya, yaitu membuat masyarakat Indonesia yang saling bersatu dan saling mendukung untuk membantu dan meningkatkan kualitas hidup teman-teman yang menggunakan narkoba serta keluarganya. Jadi semua itu kita lakukan demi meningkatkan kualitas hidup teman-teman itu. Baik dari program penjara yang pernah kita lakukan, program pencegahan yang pernah kita terlibat, layanan rehabilitasi yang kita lakukan sekarang, dan layanan penjangkauan, itu semuanya adalah tentang bagaimana Karisma dapat mencapai impiannya.